Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan daging asem-asem. Ini rasanya itu enak, gurih, seger. Dan untuk dagingnya biasanya kalau masakan seperti ini yang ada sedikit kandung lamurnya gitu Flavis. Jadi supaya nanti lebih gurih gitu. Nah ini dagingnya mau kita potong kecil-kecil supaya nanti lebih cepat empuk. Ini sudah tak siapin air mendidih, kemudian kita rebus. Dan biasanya kalau ngerebus daging kan suka ada busa-busanya gini nih. Ini mau kita buang aja biar nanti kuahnya lebih seger. Ini kita diamkan dulu pakai api kecil ya. Sementara itu kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita pakai buncisnya kita potong-potong. Jangan lupa bagian ujungnya dibuang. Nah di sini juga kita akan tambahkan tomatnya yang merah. Kalau misalnya Flavis ada belimbing bulu tuh sajanya lebih seger Flavis, tapi karena nggak ada ya wis nggak apa-apa, tomat aja. Nanti kita pakai asam jawa. Dan juga ada cabai rawit yang masih bungkulan. Nah, untuk bumbu iris-irisnya di sini kita akan pakai bawang merah. Nih pakai bawang merahnya yang banyak biar nanti lebih gurih. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Jadi bumbunya kali ini tuh cukup diiris-iris Flavis, lebih simple, lebih praktis, tapi rasanya enak banget. Nah ini aku tambahkan juga lombok rawit. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, nanti tinggal tambahkan aja yang agak banyak. Nah ini tambahkan juga ada lengkuas. Ini digeprek boleh, diiris boleh. Daun salamnya juga nggak boleh ketinggalan. Serehnya juga nggak boleh ketinggalan. Sekarang kita tengok dagingnya. Ini dagingnya sudah empuk dan kuahnya ini nanti jangan dibuang ya. Kita akan pakai untuk masak lagi. Sekarang kita akan gongsong dulu bumbu-bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan semua bahan tadi, ada lombok rawit, laos, salam, sereh. Gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan daging yang sudah tadi kita rebus. Kita aduk-aduk. Nah tadi kan kuahnya kan masih ada Flavis. Nah itu akan kita pakai untuk masak dagingnya ini lagi. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi gula, garam, dan yang paling penting ini air asam jawanya nggak boleh ketinggalan Flavis. Kecap manis juga sedikit aja. Jadi nanti rasanya itu seger, ada manisnya, ada asemnya, ada pedesnya, terus ada gurihnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan tomat, lombok rawit bungkulan, dan juga buncisnya. Aduk-aduk sebentar biar mendidih. Masaknya wis nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurnya tetap cantik, tetap krius-krius. Enak banget ya pokoknya. Dah kalau udah kayak gini kita siap sajikan di meja makan. Ini udah jodohnya tempe goreng sering sama nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep sayur godhogan telur puyuh campur labu siam, campur kerupuk krecek biar nanti rasanya jauh lebih gurih lagi. Nah resep ini cocok banget nanti kita pakai ketupat ataupun lontong ataupun nasi putih ataupun nasi merah juga enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan telur puyuh. Nih tadi telur puyuhnya sudah aku rebus terlebih dahulu. Pastikan kalau mau cari telur puyuh itu masih seger Flavis supaya nanti rasanya enak, dan juga kalau misalnya ngupas itu lebih gampang. Nah ini kita akan ulangi sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lain ya. Di sini aku mau pakai labu siam. Ini aku bikinnya memang sengaja agak banyak ya, karena keluargaku tuh banyak. Jadi masaknya itu harus sekalian yang banyak. Nah ini labu siamnya kita akan potong-potong seperti korek api tapi lebih besar sedikit ya. Ada juga kalau misalnya mau diganti pakai pepaya muda itu juga enak banget Flavis. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada bawang, brambang, cabai, kunir, kemudian ada merica, ketumbar. Jangan lupa beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya wangi. Nah di sini biar makin wangi lagi, aku mau tambahkan godong salam dan juga laos. Ini godong salam itu masih seger banget Flavis karena tadi aku metik di halaman rumah.
Kemudian kalau misalnya sudah mateng, sudah tane, aromanya sudah wangi, baru kita akan masukkan santan. Nah ini santannya aku meres dari kelapa yang masih seger ya, jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Terus ada rasa manis-manis gimana gitu kalau santan hasil meres sendiri. Tapi kalau misalnya Flavis mungkin yang nggak ada, ya wis nggak apa-apa pakai santan instan aja. Kemudian kalau santannya udah enak, baru kita akan cemplungin semua bahan, termasuk tadi ada kerupuk kreceknya juga kita cemplungin. Nah nanti Flavis jangan keliru ya, cari kerupuk krecek kalau misalnya Flavis ke pasar, tanya aja yang untuk bikin gudeg gitu. Pokoknya Flavis nggak boleh salah pilih ya, karena dulu waktu aku belum bisa masak, itu dulu aku beli yang hampir serupa kayak gini, ternyata itu yang kerupuk krecek yang sudah siap saji Flavis, yang kalau misalnya kita maem ke warung Padang itu suka ada kan di piring-piringan diplastikin gitu. Nah itu kan hampir mirip, ternyata beda, dan itu nggak bisa dipakai untuk masak kayak gini. Nah ini sudah mateng, sayur godogan labu siam campur telur puyuh dan juga kreceknya. Ini cocok banget kita makan pakai nasi putih, nasi merah, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam kecap mentega yang enak banget, yang gurih. Tapi Flavis nggak usah khawatir, kita akan pakai bumbu yang simple dan cara masaknya juga simple banget. Pertama-tama kita siapkan ayam, aku pakai bagian paha dan juga sayap. Kemudian kita akan marinasi pakai jeruk nipis dan juga ada garam. Aduk-aduk, kita marinasi paling nggak 15 menit ya. Kemudian setelah dimarinasi kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kemudian kita akan masukkan mentega atau margarin. Kalau misalnya Flavis ada butter, itu juga boleh banget, malah lebih wangi, lebih enak, lebih gurih. Kemudian sekarang kita akan masukkan ayamnya dan kita akan balik sampai nanti ayamnya mateng dan warnanya coklatan seperti ini. Nah, karena tadi kita pakai bagian paha dan juga sayap, terus aku potong kecil-kecil, jadi sebentar banget aja udah mateng Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini sajanya digoreng begini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, udah gurih banget. Apalagi nanti kita mau masak dengan bumbu-bumbu yang pastinya akan jauh lebih enak. Ini tadi menteganya yang sudah cair itu kan kebanyakan ya, jadi aku kurangin untuk numis bumbunya. Kalau sudah wangi, masukkan ayamnya, kemudian aduk-aduk sebentar, baru kita akan tambahkan lagi airnya. Kemudian kalau misalnya airnya sudah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai kecap manis. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi gula, boleh pakai gula putih, boleh pakai gula merah, sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian tambahkan garam penyedap rasa. Untuk garamnya itu sedikit aja ya, karena tadi kan ayamnya sudah dimarinasi pakai garam. Terus tadi kita gorengnya juga pakai margarin, jadi sudah asin Flavis. Jadi garamnya sedikit aja. Nah ini kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan tambahkan lagi bawang bombay biar makin wangi dan juga cabai rawit bungkulan. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai rawit bungkulan, bisa juga pakai cabai merah yang besar itu diiris tipis-tipis, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan bumbu benar-benar ngeresep dan kuahnya itu rodok kental gitu Flavis. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini ayamnya benar-benar gurih, sak kuah-kuahnya juga gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep sayuran yang seger banget, cocok banget untuk kita makan siang ya.
kita akan bikin rasa sayur asemnya wong Betawi, rasanya enak banget, gudeg banget, bumbunya itu enak banget. Pertama-tama siapkan jagung manis, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai kacang panjang. Ini kacang panjangnya kita potong-potong juga, tapi bagian ujungnya kita buang. Nah, kita potong lagi kurang lebih 2-3 cm. Nah, kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai labu siam, kemudian kita potong-potong juga. Ada beberapa yang suka pakai nangka muda, itu juga enak banget, tapi hari ini aku nggak pakai ya. Kemudian ini labunya kita potong-potong juga. Setelah dipotong-potong kita sisihkan, dan yang nggak boleh ketinggalan dari sayur asem itu ada godong melinjo atau godong so. Ini rasanya wajib ya kalau bikin sayur asem. Ini masih muda-muda banget. Kemudian setelah ini kita akan potong-potongnya kasar aja. Kadang-kadang malah nggak aku potong, langsung tak cemplungin aja. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan lagi kacang tanah. Ini juga rasanya wajib kalau sayur asem. Ini sudah tadi dicuci bersih, sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan air mendidih. Pertama-tama di sini kita akan rebus dulu kacang tanahnya dan juga jagungnya, karena ini keras ya, jadi masaknya lebih lama. Sambil menunggu bahan-bahan ini matang, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini ada bawang, brambang, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau nggak ada cabai merah keriting, pakai cabai merah besar juga nggak apa-apa. Kemudian masukin kacang tanah supaya nanti airnya itu keruh ya. Kemudian tambahkan lagi terasi dan juga sedikit air. Setelah ini kita akan haluskan, boleh pakai blender juga boleh pakai lepas. Ini kalau boleh jangan sampai yang halus banget ya, jadi kayak masih ada kasar-kasarnya gitu, supaya nanti pada saat disajikan kuahnya itu kayak ada kerampul-kerampulnya gitu, kayak ada res-resnya itu. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan jagung dan kacang tanahnya. Setelah ini kita biarkan dulu sampai nanti rodok mateng. Jangan lupa tambahkan lagi asamnya. Aku pakai asam yang mateng, boleh juga pakai asam yang seger. Kemudian daun salam, kemudian laos, gula, garam, penyedap rasa. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti rasa kuahnya itu udah enak banget. Kalau dirasa sudah enak banget, baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya ya. Seperti tadi ada godong melinjo, kemudian ada kacang panjang, dan juga ada labu siam. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa mateng. Untuk tekstur kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau nanti sayurannya lebih empuk ataupun mau yang krius-krius, itu disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius dan warnanya itu masih hijau cantik banget kayak gini Flavis. Nah, ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya kiwis jan seger tenan, dan warnanya juga cantik banget. Nah, ini kuahnya itu tuh keruh, ini rasanya enak banget, apalagi nanti kita mau pakai nasi anget, kalau ada ikan asin ataupun ayam goreng juga enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang seger, yang berkuah. Pertama-tama di sini kita siapkan sawi hijau atau cesim. Ini bagian ujungnya kita buang. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nanti dicuci sampai bersih ya. Bila perlu tuh direndam dulu pakai garam. Habis itu baru dibilas lagi. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel. Flavis bisa motongnya pakai cara aku kayak gini, ataupun mau bulat-bulat tipis boleh, mau bulat-bulat kandel juga boleh. Saat saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita siapkan tahu putih. Ini aku pakai tahu biasa. Kalau misalnya Flavis ada tahu sutra ataupun tofu, itu makin enak lagi Flavis. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Nih tomatnya kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai godong bawang, kita potong agak panjang ya. Nah, di sini kita siapkan bawang brambangnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya hari ini semuanya itu serba diiris, cuman serang-serang cemplang-cemplung itu udah mateng. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Nah, ini nggak boleh ketinggalan. Kita bisa pakai bakso sapi, bakso ayam, ataupun bakso ikan, ataupun fish cake atau fish roll, itu juga enak banget rasanya. Nah, setelah ini kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi.
Kalau sudah wangi di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, kemudian aku pakai kaldu sapi. Flavis bisa pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur juga boleh. Atau mungkin Flavis bisa nambahkan micin juga boleh. Kemudian masukkan wortel, bakso dan juga tahunya. Kita masak sampai nanti mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih dan mau diangkat, baru masukkan sawi hijaunya atau caisimnya. Karena caisim itu kan sebentar banget mateng ya. Kemudian kalau misalnya caisimnya sudah agak mau mateng, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi ada tomat dan juga godong bawangnya. Aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak, seger. Kadang-kadang aku maem kayak gini aja, Flavis. Rasanya udah enak banget, apalagi nanti kita maem pakai nasi anget. Terus misalnya Flavis punya tempe mendoan, itu dimaem pakai itu juga enak banget. Ataupun tempe goreng sreng, ataupun tempe goreng bacem, tahu goreng bacem, itu wis jan rasanya enak banget. Cocok untuk sarapan ataupun untuk makan malam ya. Apalagi ini cuaca, kalau di tempat Flavis kasih lagi musim ketiga, kalau malam-malam tuh dingin banget. Jadi cocok banget maem pakai lauk model-model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep dari sawi putih. Rasanya enak banget. Nih walaupun nanti pakai santan tapi rasanya itu masih seger banget Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan sawi putih, kemudian di sini kita akan potong-potong. Nanti dicuci yang bersih ya. Bila perlu nyucinya itu direndam pakai air garam. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih. Setelah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai tahu kopong. Ini udah favoritnya Flavis kasih banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang jenis lain, yang coklat tapi kan ada yang padat itu juga boleh banget. Kemudian kalau misalnya nggak ada juga ada tahu putih, ya wis nggak apa-apa, nanti tahunya digoreng dulu ya. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang seadanya di dapur aja. Ada kunir, bawang, brambang, dan juga ada cabai merah keriting. Jangan lupa nih diberi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita aduk-aduk, kita gongsong sampai nanti wangi banget. Nah biar makin wangi lagi, aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga laos. Nah ini Flavis boleh lihat ya, di sini daun salamnya aku pakai yang masih seger banget karena tadi boleh metik di halaman rumah. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar matang, baru kita cemplungin tahunya. Aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian kita siram dengan santan. Nah, untuk santannya di sini aku nggak mau pakai yang kental-kental ya, biar nanti di maemnya itu masih tetap seger. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini juga aku mau tambahkan bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula putih atau merah, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Untuk penyedap rasanya juga nanti Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin, atau bahkan bagi Flavis yang bener-bener nggak suka pakai penyedap rasa juga boleh banget. Rasanya itu udah enak, udah gurih karena kita pakai santan dan bumbunya juga pepek banget. Kemudian kalau misalnya kuah dan tahunya sudah mateng, rasanya sudah enak, sudah pas, baru cemplungin sawinya. Karena sawi itu kan sebentar banget mateng ya. Begitu cemplungin mendidih itu udah mateng dan rasanya udah enak banget. Nah ini udah matang Flavis, warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Kita akan siapkan nasi anget yang banyak, ini cocok untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan ayam goreng ataupun telur dadar itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku makannya ini aja, udah ada sayurnya dan udah ada tahunya. Yang pasti kuahnya itu nanti enak banget kita makan pakai nasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep kubis. Ini nanti kita akan bikin gulai yang enak banget. Ini cocok banget kita makan pakai ayam sambal hijau. Aku udah bikin resepnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini
kubisnya kita potong rawis-rawis, kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan cuci sampai nanti benar-benar bersih. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbu ya. Untuk bumbunya kita akan pakai yang praktis-praktis aja Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan untuk bumbu irisnya. Untuk bumbu irisnya di sini aku mau pakai cabai hijau besar. Kamu juga bisa tambahkan cabai merah besar kalau mau ya, dan nanti jadi warna-warni. Kemudian setelah dipotong-potong, di sini mau aku tambahkan juga laos biar makin wangi ya. Ini boleh dikeprek juga boleh diiris. Kemudian nggak lupa godong salamnya. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai bawang putih, bawang merah, kunir sedikit dan juga cabai rawit hijau. Kemudian kita akan haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun bisa pakai blender. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian tambahkan lagi laos dan juga daun salamnya, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, sudah enak banget aromanya, kemudian di sini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai yang encer aja ya, jadi nanti biarpun pakai santan tuh maknya bisa habis banyak karena nggak enak. Kemudian kita aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah, dan kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kemudian di sini yang nggak boleh ketinggalan aku pakai asam jawa biar nanti rasanya makin enak lagi. Dan kita akan masak lagi sampai nanti santannya mendidih dan tanak. Kalau misalnya sudah tanak, sudah enak banget, baru kita akan cemplungin kubisnya, karena kubis itu kan masaknya nggak boleh lama-lama Flavis. Jadi pastikan nanti rasa kuahnya udah enak dulu, baru kita cemplungin kubisnya. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah, untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau masih krius-krius boleh, ataupun mau Flavis yang lebih lembut juga boleh. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin cabenya. Kemudian aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian jadi deh, ini gulai kubis sederhana kita sudah jadi. Ini nanti siap kita sajikan di meja makan dengan nasi anget. Jangan lupa untuk jodohnya aku pakai ayam cabai hijau yang rasanya enak banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.